Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Amin. Saya melihat di sini masih ada bangku-bangku yang kosong. Mungkin saya boleh ajak untuk saudara maju ke depan untuk mengisi bangku-bangku yang kosong terlebih dahulu di depan. Di sebelah kiri saya masih kosong nih saudara. Mungkin boleh diisi dulu yang sebelah kiri, yang di belakang boleh pindah ke sebelah kiri saya. Ya, yuk boleh diisi dulu yang sebelah kiri supaya kita sama-sama lebih dekat. Jangan malu-malu saudara, ayo pindah-pindah aja. Kalau nggak akan saya mulai ini ibadahnya kalau nggak maju-maju. Ayo maju. Anak-anak muda nih, ayo maju boleh duduk di bangku sebelah kiri saya. Masih saya tunggu nih saudara untuk isi bangku-bangku yang kosong di depan terlebih dahulu. Iya, oke, puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini saudara? Saya yakin luar biasa dan pasti setiap harinya kita selalu menggebu-gebu dalam Tuhan, amin. 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 Saudara, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sore hari ini saya himbau dan saya harapkan untuk kita semua tetap menjaga kebersihan di tempat ini. Dan kita sama-sama mau fokus, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik kalau hari ini, sore hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Untuk kami sama-sama beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan kami ingin mengangkat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang keluar dari mulut kami Tuhan merupakan kata-kata yang penuh mujizat, kata-kata yang penuh dengan iman, kata-kata yang penuh dengan kuasa daripadamu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan ibadah sore hari ini tidak menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Sebab kami yakin Tuhan setiap minggunya Engkau akan memberikan selalu anugerah-Mu yang baru setiap harinya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin dibakar oleh Roh-Mu, kami boleh semakin semangat dan antusias di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bakar setiap roh kami Tuhan, agar ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau lindungi dan Engkau tutup bungkus Tuhan. Tibakan mereka di sini bergabung bersama kami dengan keadaan selamat Tuhan. Dan kami pulang membawa berkas-berkas-Mu yang baru Tuhan. Kami pulang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami pulang siap menebarkan setiap mujizat dan berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau boleh ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh ada. Engkau boleh memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang rela disalibkan Tuhan. Terima kasih. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa.
karya-Mu yang sangat sempurna dalam hidup kami. Karya-Mu yang membebaskan kami Tuhan dari setiap belenggu dosa. Siapakah kami ini Tuhan Yesus? Tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib, kami tak akan pernah bebas Tuhan. Kami tak akan pernah menang. Kami tak bisa katakan kalau hari ini kami merdeka Tuhan. Kami merdeka hari ini sebab karena anugerah-Mu, sebab karena darah-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang kudus membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata lain selain kami mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Roh Kudus. Buat sore hari ini Bapak, Tuhan berikan kami kesempatan yang sangat luar biasa Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap datang kepadamu. Kami mau tetap menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami. Biarlah hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Sore hari ini juga Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa kesukaan-Mu. Bangsa kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan-pemerintahan yang ada. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf sebagai wakilnya Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin kami ini boleh bersatu hati. Mereka unity Tuhan, bergandengan tangan Tuhan. Untuk bersama-sama memajukan bangsa kami ini ya Bapak. Berikan mereka Tuhan takut akan Engkau. Hikmat-Mu Tuhan Kau curahkan bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami ini dipulihkan Tuhan. Pemulihan perekonomian terjadi ya Bapak. Pemulihan kesehatan terjadi Bapak. Bahkan pemulihan pendidikan terjadi ya Bapak. Begitu juga Tuhan setiap aparat kepolisian, tentara BIN, bahkan Densus 88 Tuhan. Yang Kau percayakan Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati segala kehidupan mereka ya Bapak. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Bapak Niko Noter Harjo beserta keluarganya Tuhan. Bapak Weweko Mulyono beserta keluarganya Tuhan. Terlebih Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Rudi Serega beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan para pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapak. Bahkan kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Kemanapun para pemimpin, para hamba kami ini melangkah Tuhan, biarlah pasukan malaikat-Mu selalu berjaga-jaga atas mereka ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gereja kami yang ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Tuhan. Gereja kami masih berdiri sampai saat ini. Yang ada di Ruko Kenari beserta di Aston. Itu semua Tuhan bukan karena gagah kuat kami. Tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap lumbung-lumbung gereja-Mu Tuhan. Bahkan setiap kebutuhan gereja-Mu Tuhan Kau cukupkan. Berkati kami para jemaat, para pelayan-Mu Tuhan. Taruhkan hati kami Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh memberkati gereja kami ini Tuhan. Supaya gereja kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian daripada isi firman-Mu yang dibawakan hamba-Mu Bapak Leo Simamora Tuhan. Tuhan, beliau belum sampai pada tempat ini pada saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau membawa beliau Tuhan biar tiba di tempat ini ya Bapak. Berkati dalam perjalanannya Tuhan. Tibakanlah dia di tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berseru kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana tersendiri sehingga hamba-Mu Engkau utus datang ke tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan dibawakan kepada kami, biarlah Tuhan firman yang akan memberkati kami, yang akan membawa kami, yang akan kami lebih mengerti daripada isi firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman ini akan jadi rema bagi kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, yang hadir pada saat ini Tuhan, yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang punya kerinduan Tuhan, yang punya pergumulan Tuhan, Engkau mengabulkan Tuhan.
Yang pengen jodoh, Engkau berikan jodohnya Tuhan. Bahkan yang inginkan keturunan, Engkau bukakan rahim-rahim yang tertutup di dalam nama Yesus. Sehingga benih ilahi itu Tuhan, Engkau percayakan bagi setiap keluarga yang merindukan ya Bapak. Bahkan yang berkekurangan Engkau cukupkan. Bahkan yang merindukan pekerjaan Tuhan kabulkan. Bahkan setiap pekerjaan kami yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau membawakan satu lagu baru. Lagunya bahasa Inggris, judulnya Rise Up Be Victorious. Artinya itu bangkit jadilah pemenang. Sebab 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Kita mau sama-sama deklarasikan Tuhan Yesus di mana-mana pun, di mana kita berada, kemanapun kita pergi, kita mau katakan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah kita. Amin. 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 Mari kita belajar lagu ini saudara. Be victorious. Now is the time to wake up.
lagi saudara. Rise up, be victorious. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Haleluya. Haleluya. Udah cukup tahu ya saudara? Next minggu-minggu depan kalau bawa lagu ini saya yakin dan percaya suaranya akan jauh lebih besar dan antusias lagi. Amin. Saya mau ajak kita semua sama-sama bersorak-sorai, kita mau loncat-loncat bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan berperang gantikan kita. Para pam 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 para. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
di depan udah, wah luar biasa, keringat tetes, nafas habis, tapi kita semua yakin dan percaya bahwa kita sama-sama bersuka cita, amin. Amin. Saya berkenan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita.
Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang hidup kami merasakan keajaiban anugerah-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kekuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Untuk kemuliaan kekal. Katakan haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak ditarik oleh Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, Tuhan boleh pilih kami, dan Tuhan boleh tentukan kami, dan Tuhan boleh muliakan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami percaya kehadiran kami di tempat ini bukan karena rutinitas dan kebiasaan kami, tapi ada satu hal ketaatan yang Tuhan taruhkan bagi kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sebab Yesus telah mati disalibkan dan Dia bangkit pada hari yang ketiga dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Dan kami yang hadir, yang ada ibadah
sore hari ini, setiap kami sudah diberikan kemenangan. Setiap kami tidak ada keterikatan di segala belenggu kuasa dosa. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah tanggung. Dan kami menjadi pribadi yang merdeka. Dan kami menghormati karya Kristus Yesus. Darah dan tubuhnya yang dikorbankan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami hormat dan kami menghargai karya Kristus Yesus. Yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Dan memberikan hidup, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu bagi umat-Mu, gereja-Mu. Urapi hamba-Mu setiap kami, dan kami buka hati kami dan hidup kami Tuhan. Benih firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh berakar dan semakin besar dan lebat dan dapat dinikmati. Bukan hanya dinikmati kami pribadi, namun banyak orang yang boleh melihat bahwa firman itu yang hidup atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami siap diberkati. Mari kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kalau mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Haleluya. Ya. Baik, saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang pertama tentunya saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau yang seharusnya sore hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Leo Simomora, tapi karena perjalanan tadi di Bekasi Barat stuck dan sehingga dia telepon, ini seperti tidak mungkin Pak. Dia bilang, oke, saya bilang nggak masalah. Katakan tidak, ya, sebab kita mau berjumpa dengan Tuhan, katakan amin. Dan saya percaya sore hari ini setiap kita siap diberkati. Dan yang kedua tentunya juga kita berterima kasih kepada Tuhan, kita semua sehat dan kuat. Dan besok kita libur 1 minggu. Haleluya. Libur 1 minggu ngapain? Ada yang pesiar, ada yang jalan-jalan, ada yang menikmati hari-hari libur ya. Tapi ada juga mungkin yang masih bekerja, yang berdagang. Tapi di dalamnya dipastikan tetap ada di dalam quality untuk tetap melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Sebab firman Tuhan kata jangan pernah lengah, jangan pernah kita abai. Namun kita bertahu bahwa kita butuh, kita perlu Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dan yang kedua apa ketiga ya? Yang ketiga tentunya saya juga berterima kasih kepada jemaat yang Tuhan kasih yang di dalam beberapa hari yang lampau dari sekretariat kita menginformasikan tentang untuk supaya kita mengadakan pengadaan AC, penambahan AC. Ya, karena memang cukup berkeringat dan cukup panas. Ya. Dan saya bersyukur ternyata semua kita jemaat dan para pelayan semuanya antusias. Haleluya. Semuanya antusias dan bersemangat untuk memberikan ya bagi pekerjaan Tuhan. Karena semuanya adalah dari Tuhan. Dan kita diberkati Tuhan. Dan kita juga menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Dan saya berterima kasih. Seberapapun saudara yang sudah menabur, ya, mari. Dan lakukan. Karena memang kan belum ditransfer, ada yang sudah transfer, ada yang belum ya. Ada yang ngasih, ada yang belum. Tapi pastikan supaya semuanya ada nanti di bendahara. Ya. Sebab seberapapun saudara tabur itu adalah isi hati saudara, memberi dengan ketulusan hati saudara. Dan Alkitab tidak pernah menceritakan orang yang memberi, ya, memberi bahkan mereka berkekurangan. Tapi justru firman Tuhan katakan mereka yang banyak memberi, mereka juga pasti akan menerima banyak. Ya, Alkitab banyak jelaskan juga tentang bahwa seorang janda yang memberikan persembahannya 2 peser, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi ternyata Tuhan juga tidak melihat dengan nilai tersebut, tapi ketulusan. Namun Alkitab katakan bahwa janda tersebut memberikan semua dari nafkahnya hari itu. Besok apa yang dia makan? Dia gak peduli. Tapi yang dia peduli ketika dia menabur dan memberi bagi Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab. Ya, berapa sih cuma hasil dari dunia? Lah, Pak Gembala kan bisa menyediakan. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah saudara harus menerima dan berkat daripada Tuhan. Dan saudara harus belajar untuk
bagaimana mengaplikasikan iman saudara melalui apa yang saudara persembahkan. Ya, jadi jangan sampai saudara kasih, lu Pak Gembala kan bisa adakan seberapa sih buat Pak Gembala itu, saudara saya akan sangat diberkati nantinya. Tapi jemaat, engkau harus belajar dan bertindak dengan iman di dalam mungkin segala kekurangan saudara, tapi saudara tetap mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Itulah sore hari ini juga apa yang akan saya sampaikan bagi kita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari kita buka langsung di dalam Injil Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya jemput saudara bangkit berdiri, sama-sama berdiri. Matius 28 ayat 16. Perikopnya di sana perintah untuk apa? Memberitakan Injil. 3:21 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nah saudaraku, kenapa perjumpaan tersebut ada di Galilea? Kalau saudara buka di dalam Matius 4, kita mundur ke dalam Injil Matius 4, saudara akan temukan di sana bagaimana mula-mula Yesus ya tampil di Galilea, ya. Dan di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama-tama melalui aktivitas pekerjaan mereka, dan Yesus memanggil mereka menjadi murid yang terus akhirnya mereka mengiring Yesus. Amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, tentunya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Pastikan itu. Ada di antara saudara, di antara kita yang sore hari ini yang berkata bahwa saya tidak diberkati Tuhan. Ada? Angkat tangan saudara. Ya. Maka jika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jika hidup kita sudah dibaharui oleh Tuhan, oleh karena pengenalan kita kepada Kristus dan kita menjadi manusia baru. Jika kita telah dipimpin oleh Tuhan, maka seperti sebagaimana para murid pada saat itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Dan ada beberapa perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid pada saat itu. Apa itu? Yaitu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan minimal di dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, maka yang harus kita perhatikan adalah untuk terus menghidupi firman Tuhan. Saudara, kita tidak akan dapat pergi dan melakukan apa yang Yesus perintahkan kalau saudara dan saya tidak menghidupi firman Tuhan. Saudara tidak akan mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan atas kehidupanmu. Kalau saudara tidak merenungkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka perhatikan saudaraku kasih dalam Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Maka saudara akan mengerti
apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid dan apa yang sedang Tuhan berbicara di dalam hatimu sore hari ini. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku kasih dalam Tuhan, yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan saudara dan saya, yang telah menghidupi firman Tuhan. Yang kedua, yaitu agar supaya saudara dan saya menghasilkan buah. Amin. Jangan sampai seperti pohon ara yang Yesus temukan tapi tidak diketemukan buah, padahal pada saat itu pohon itu lebat dengan dedaunan. Dan Yesus mengutuk pohon tersebut. Saudaraku, memang konteks pada saat itu Yesus sedang berbicara kepada bangsa Yahudi, yang mana hidup mereka tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan tidak menghendaki bagi saudara dan saya yang sudah hidup di dalam zaman kasih karunia ini, saudara dan saya tidak menghasilkan buah. Hasilkanlah buah di dalam kehidupan saudara. Kitab Galatia, Rasul Paulus mengajarkan agar supaya dari kehidupan kita yang menghidupi firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menghasilkan, yaitu buah roh. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya, agar supaya saudara dan saya mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada dua. Yang pertama, yaitu melayani hatinya Tuhan dimanapun kita berada. Kita ekspresikan kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di dalam diri kita. Sehingga kita menjaga sikap, ucapan, perkataan, dan perbuatan kita tetap berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dan orang lain terberkati olehnya. Katakan amin. Yang kedua, melayani Tuhan, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur di dalam gereja, wadah gereja kita, ada ibadah raya seperti ini. Dan ada ibadah kul, yaitu ibadah rumah tangga. Ambil bagian di dalamnya. Apa yang bisa saudara lakukan? Mengekspresikan pribadi Allah yang ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa saling memberkati. Berbagi kisah perjalanan rohani kita. Berbagi pengalaman rohani kita. Berbagi firman Tuhan yang memberkati. Memberkati diri kita dan memberkati mereka yang ada di sekitar kita. Saudaraku, doa saya, setiap saya membagikan firman Tuhan, saya tidak akan bagikan firman tersebut jika saya tidak terlebih dahulu meminta supaya menjadi pelaku atas firman itu. Katakan amin. Jangan sampai kita berbagi dan kita sampaikan firman, tetapi kita tidak menjadi pelaku atas firman itu. Makin terjadi Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab kenapa? Karena melakukan kejahatan. Sebabnya saudaraku kasih dalam Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana apa yang harus kita lewati di dalam kehidupan berjemaat kita untuk menjadi pelaku firman, menghasilkan buah dan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana apa yang Yesus sampaikan kepada para murid. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berapa banyak saudara mau mengambil bagian untuk mengerjakan amanat agung?
Berapa banyak saudara mau mengambil bagian mengerjakan amanat agung? Baik, jika belum semuanya, saudara pulang dari sini, saudara berdoa. Tuhan, apa yang menjadi maksudmu atasku, atas hidupku, yang sudah Engkau berikan hingga sampai saat ini dengan usia yang Tuhan Engkau sudah percayakan bagiku sampai saat ini. Apa yang Kau kehendaki? Tadi saya katakan bahwa menghidupi firman Tuhan menghasilkan buah dan mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Memberitakan amanat agung Tuhan Yesus adalah mengerjakan satu pekerjaan. Saya pernah waktu itu kalau tidak salah sampaikan, yaitu amanat agung. Sesuatu yang akbar, yang besar. Dan saya percaya, kalau orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang akbar, yang besar adalah pribadi-pribadi yang sudah dapat melalui minimal 3 hal yang akan saya sampaikan sore hari ini. Sebab dikatakan, ketahuilah aku akan menyertai kamu. Artinya kita tidak berjalan sendiri. Kalau dia berikan pesan, perintah amanat agung. Allah kita adalah Allah yang senantiasa terus dan selalu bertanggung jawab dulu, sekarang, selama-lamanya. Maka dia katakan, aku menyertai kamu. Dan hanya kepada pribadi-pribadi yang dapat melewati minimal 3 hal ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 8. Kita maju ke depan, Markus 8. Markus 8 ayatnya yang ke-34. Sudah dapat? Baik, kita baca sama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Dan apa? Mengikut Yesus. Nah, hanya kepada orang-orang yang sudah melewati tahap ini, mereka-mereka yang siap untuk mengerjakan apa yang Yesus sudah perintahkan kepada para murid. Saudaraku, saya seringkali bilang gini buat kita, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang terus berproses menuju kepada apa yang Tuhan mau, supaya tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi mati dan binasa. Berarti saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memiliki satu tanggung jawab untuk keberlanjutan karya penyelamatan manusia. Bukankah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Alkitab katakan bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena apa yang kita miliki. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berharga yang kita berikan dan kita lakukan. Yang pantas. Tetapi dia pantaskan, dia berlayakkan bagi kita. Karena begitu berharganya hidup kita. Sehingga dia mati di kayu salib bagi kita. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka apapun keadaan kondisi kita sekarang. Di dalam masalah, persoalan, pergumulan hidup yang kita jalani. Saudara jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Tuhan kita tadi saya katakan Allah yang bertanggung jawab. Maka peliharalah, jagalah, kerjakanlah tanggung jawab tersebut. Dan jangan bermain-main. Dan jangan menghabiskan waktu-waktu kita dengan waktu yang tidak diisi dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
baca firman Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Saya seringkali kalau lagi jalan olahraga sore ataupun malam di rumah, dan yang saya lakukan adalah terus memuji Tuhan dan berdoa buat saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, dan juga dengan berbahasa roh. Dan saya selalu katakan, Tuhan, bahwa gereja ini adalah milikmu, engkau sendiri adalah kepala atas gereja ini, hambamu, aku hanya sebagai alatmu. Aku terbatas dan aku tidak sempurna, namun aku percaya bahwa jemaat yang ada adalah jemaat yang siap untuk dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Banyak, saya mengerti bahwa banyak di antara saudara, banyak di antara kita jemaat pelayan yang Tuhan kasihi, mungkin memiliki dengan segala keterbatasan di dalam kehidupan jasmania kita. Tapi tahukah saudara, dengan saudara tidak sadari bahwa sesungguhnya saudara sudah memiliki satu kekuatan pondasi yang kuat di dalam menjalani hidup saudara ketika saudara tetap setia dan taat dan terus belajar akan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan sampai saudara melihat sesuatu hal yang spektakuler baru saudara ternganga-nganga. Sebab Tuhan berkarya bukan dengan cara-cara, bukan dengan hanya cara-cara yang demikian, tapi dengan hal-hal yang sederhana. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana Tuhan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang memberikan kekuatan bagimu. Bagaimana Tuhan menghibur saudara ketika mungkin engkau sedang berkeluh kesah. Bagaimana Tuhan membukakan firman Tuhan bagi saudara. Dan saudara mengalami kekuatan dan tetap di dalam imanmu. Dan itu adalah berkat yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar bagi dan untuk keperluan makan dan minum kita. Saudara, tubuh kita ini akan sebentar lagi selesai hidup kita. Namun apa yang kita isi dari kehidupan kita ini akan membuktikan bagaimana kualitas kekristenan kita. Sehingga ketika kelak kita sudah tidak ada dan orang mengenal bahwa kita sungguh orang percaya, orang beriman. Katakan amin. Saudara dan saya sama seperti para hamba-hambanya, nabi-nabi yang dicatat di dalam Alkitab yang Tuhan pakai. Bagaimana sampai saat ini orang mengenal dan mengenang mereka. Bagaimana perjalanan rohani mereka. Dan itulah kelak yang saudara akan tularkan dan dilihat oleh anak cucu kita. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kembali kepada tadi. Bagaimana siapakah orang-orang dan mereka-mereka yang mengerjakan amanat agung adalah pribadi-pribadi yang sudah melewati. Yang pertama, perhatikan. Sebagaimana di dalam ayat ini dikatakan tadi bahwa setiap orang yang mengikut aku ia harus sangkal diri. Adalah mereka-mereka yang sudah menang atas diri sendiri. Katakan amin. Mengesampingkan identitas dunia. Memang kita perlu dan kita butuh makan dan minum. Tetapi bukan itu menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Adalah pribadi yang sudah menang, dapat menyangkal diri, yaitu kepentingan-kepentingan dunia kita. Saudaraku, semua kita butuh dan untuk kepentingan manusia jasmani kita. Akan tetapi jangan sampai keinginan daging dan tubuh kita ini jauh lebih besar dan mengalahkan itu keinginan roh kita. Amin. Mengesampingkan identitas dunia dan fokus kepada identitas sebagai pengikut Kristus yang siap untuk mengemban, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Supaya manusia, orang-orang di sekitar kita menangkan.
Kalau ada mungkin di antara tetangga ataupun keluarga kita, mereka belum hidup sungguh-sungguh kepada Kristus. Mereka tidak mengerjakan karya keselamatan yang sudah diberikan kepada mereka. Maka itu adalah bagian saudara dan saya. Amin. Beritakan. Mungkin ada waktu yang harus kita lepaskan. Lakukan dan kerjakanlah. Sebab Tuhan pasti akan memberkati mereka yang lebih memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Menaklukkan keinginan daging kita dan lebih menuruti keinginan roh. Hanya orang-orang, pribadi-pribadi yang demikian, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan mengemban amanat agung. Amin. Ini saudaraku kasih dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan yaitu menyangkal diri dan pikul salib. Salib bukan berbicara tentang sesuatu beban secara jasmania ataupun beban seperti kayu. Tapi salib di sini berbicara tentang bagaimana kita sudah dipisahkan daripada keinginan dunia kepada keinginan kerajaan Allah. Katakan amin. Maka Tuhan pasti akan membedakan perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya hidup mereka pasti penuh damai sejahtera dan sukacita. Rumah tangga mereka pasti rumah tangga yang penuh damai sejahtera sukacita. Anak-anak mereka, anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pikul salib adalah simbol daripada pengorbanan Kristus, bagaimana semua sudah Dia tanggung. Jadi kalau ada di antara jemaat yang Tuhan kasih, engkau masih mengeluh tentang keadaan situasi, kondisi, masalah, pergumulan, persoalan, kekurangan, segala macam yang engkau hadapi dalam kehidupan, menyurutkan engkau, bahkan engkau tidak melihat satu keyakinan teguh, Tuhan pasti akan membalikkan situasimu. Maka saudara perlu mempertanyakan imanmu. Berarti saudara tidak mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Dan saudara tidak membaca firman dengan merindukan Tuhan. Sebab iman bertumbuh dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya mengajak para jemaat yang Tuhan kasihi. Kemarin siapa juga dalam doa ngingatin juga ya. Bahwa saya juga ngingatin juga. Waktu masa opawawa ya. Masa-masa COVID bagaimana semua antusias luar biasa datang mencari Tuhan. Selepas COVID sudah mulai undur. Wah sudah tenang-tenang saja. Enggak ada apa-apa. Dan saya yakin kalau waktu masa COVID semua orang banyak kali datang mencari Tuhan. Ikut persekutuan di sana melalui Zoom ataupun link ataupun webinar. Ikut sana, ikut sini. Bahkan terus rindu tidak pernah tidak hadir. Saya yakin satu, karena dia takut mati. Karena waktu zaman COVID, ya, tidak ada ukurannya. Ukurannya rata, judulnya mati. Ada yang kaya, banyak uang, pengusaha, mati. Ada yang tidak punya, ada yang tidak kaya, ada yang sedikit uang, mati. Ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, mati. Judulnya mati. Makanya waktu itu banyak kali pun jemaat kita yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Karena takut mati. Saudara kasih dalam Tuhan. Persoalannya adalah ketika kalau kematian itu adalah sebuah kepastian. Tapi persoalannya adalah ketika kita mati, ditempatkan di manakah kita?
Di Firdaus kah? Atau di Hades, tempat penganiayaan? Masuk dan hidup memerintah di dalam langit baru dan bumi barukah? Ataukah masuk ke dalam perapian, kebinasaan yang tidak binasa-binasa? Itu persoalannya. Maka apa yang kita lakukan, kita kerjakan, dan harus kita perhatikan adalah terus ada masalah, tidak ada masalah, datang sama Tuhan. Sedikit uang, banyak uang, datang sama Tuhan. Lagi tidak bekerja ataupun lagi bekerja, datang sama Tuhan. Di dalam setiap kesibukan, di dalam keseharian kita, datang sama Tuhan. Dan itu akan membangun hidupmu. Merindukan Tuhan di dalam hidupmu. Maka kelak kita akan menjadi pribadi yang memperoleh bagian yang Tuhan sudah janjikan. Yesus mati memberikan hidup dan hidup kekal selama-lamanya. Bukan mati kekal. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang sudah berpesta pora karena telah menerima kekristenan menjadi Kristen. Tapi peliharalah, jagalah, rawatlah, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Katakan amin. Sebab tidak seorang pun yang tahu waktunya. Tapi Tuhan pasti akan datang. Ketika dia datang, pertanyaannya, adakah dia ketemukan imanmu? Adakah dia ketemukan imanmu? Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan, pikul salib adalah bentuk pengorbanan. Berbicara tentang bayar harga. Saudaraku kasih dalam Tuhan, belajar untuk bayar harga di dalam mengiring Kristus, di dalam mengiring Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi yang pertama kemarin saya lihat ketika diajak untuk berkorban, memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, saudara ambil bagian. Bukan berarti itu menjadi satu keutamaan dari keseluruhan apa yang Tuhan perintahkan. Hukum yang terutama dan utama adalah mengasihi Tuhan. Wujudkanlah apa yang menjadi korban persembahanmu, karena sebagai satu bentuk engkau mengasihi Tuhan. Meskipun Tuhan tidak butuh uangmu. Wujudkanlah mengasihi Tuhan dengan merindukan untuk terus dekat kepada Tuhan. Dan setiap beribadah dan terus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Jangan banyak ngerumpi. Pemazmur katakan, orang yang banyak merumpi adalah orang-orang fasik. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan, maka dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Masa-masa musim apapun tetap kuat. Musim kering, kemarau, hujan tetap kuat. Dan menghasilkan buah. Tadi saya katakan. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Mari. Yang pertama tadi saya katakan, orang-orang yang siap untuk mengemban dan mengerjakan amanat agung adalah pribadi-pribadi yang sudah menang atas dirinya, itu menyangkal diri. Dan yang kedua adalah orang-orang yang siap dan untuk memikul salib. Katakan amin. Jangan kalau lagi lihat orang meninggal, ada lagu Batak kan tentang salib kan, baru nangis. Itu nangis sedih karena duka cita itu. Tapi duka cita, Rasul Paulus katakan duka cita yang dikehendaki adalah duka cita yang menghasilkan pertobatan. Artinya menangis karena mengingat bagaimana begitu ketidaksempurnaan kita datang kepada Tuhan.
bagaimana kita banyak kali mengabaikan Tuhan, sehingga kita merasakan dan meminta Tuhan penuhi aku, penuhi hidupku. Maka ini akan mendorong kita, oh iya ya, berarti aku harus begini besok. Aku harus seperti ini besok. Aku gak boleh begini besok. Sehingga kita banyak melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang saya inginkan. Amin. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yaitu dikatakan mengikut Yesus. Artinya memberikan waktu sebanyak mungkin untuk mengikut Yesus. Seperti para murid, kemanapun Yesus pergi, mereka selalu mengiring Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun dia berada. Saudaraku, maka mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang hidup sungguh-sungguh kepada dia. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita bilang bahwa, tuh kan enggak dilihat. Kan Pak Pendeta enggak ngeliat ini. Bung Gembala kan enggak ngeliat ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Saudara jangan takut sama saya. Jangan takut sama kami. Takutlah sama Tuhan. Ya, amin. Jadi kalau misalnya saudara enggak datang-datang beribadah, terus kemudian saudara bilang, aduh enggak enak hati nih sama Gembala, nanti saya ditanya nih sampai di gereja. Jangan takut sama saya. Biar saudara sadar sendiri bahwa takutmu adalah takut sama Tuhan. Tapi sebagai bentuk untuk menghormati, meskipun saya tidak minta hormat saudara, tapi bentuk ketaatan saudara kepada Tuhan, aplikasikanlah untuk tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Kepentingannya bukan untuk kepentingan saya. Saya ini bukan calo. Depan kan pangkalan angkut nih. Ayo Pulau Gadung. Saya bukan calo. Kalau calo kan saudara sudah naik, penumpang sudah naik, selesai berangkat dia. Betul? Itu loh. Karena ada yang dia akan dapatkan dari situ. Saudara, apa yang saya dapatkan dari saudara? Jemaat yang Tuhan kasih, para pelayan yang Tuhan kasih. Uang saudara, harta saudara, materi saudara. Tapi saya rindu bagaimana saudara, kehidupan saudara di dalam pengenalanmu kepada Kristus. Berakar, bertumbuh dan kuat dan menghasilkan buah. Dan rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Dan anak-anakmu tetap di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut, hormat orang tua dan mengasihi Tuhan. Maka itu adalah satu kebanggaan bagi kami yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ini. Maka yang ketiga tadi katakan mengikut Yesus, memberikan waktu sebanyak mungkin yang kita berikan untuk mengikut Tuhan. Sebab di sanalah kita akan merepresentasikan kehadiran Allah di dalam diri kita. Amin. Mari. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita sadari. Tanpamu Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Jadi jangan sok gagah-gagahan. Kalau kita salah, minta ampun, minta maaf. Jangan bertahan dengan ego, kedagingan manusia yang cenderung malu dan tidak mau untuk pertama dan mula sekali untuk memberikan dan meminta pengampunan dan maaf. Hukum yang 2, Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan?
dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Tapi kalau ada di antara kita jemaat pelayan ataupun di dalam keluarga ada kebencian, memendam dendam dan kebencian. Alkitab katakan bahwa mereka-mereka masih ada di dalam kegelapan. Hening nih, kalau sudah masuk ke sini hening. Pak Pras, bantu saya Pak. Haleluya. Ya, mari agar supaya kita semakin intim. Ketika kita semakin intim, memberikan waktu kita sebanyak mungkin datang kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Semakin mengenal karakter Kristus dan belajar meneladani Kristus. Nah ini. Bagaimana seperti apapun yang Yesus alami, dia tidak pernah balaskan. Bahkan sampai dia di kayu salib pun, ucapan dia katakan, tidak ada satu kata pun yang salah. Justru dia katakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari. Supaya kita semakin mengenal karakter Kristus dan terus belajar akan Tuhan Yesus. Perintah amanat agung harus dikerjakan. Dan hanya kepada mereka-mereka yang melakukan 3 hal ini sudah menang atas diri dia sendiri. Dia tidak lagi mementingkan untuk kepentingan diri dia sendiri. Kan dia katakan, cukup Tuhan sudah memberkati aku. Meskipun di dalam segala berkekurangan kita, namun kita berkata, terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, orang-orang yang siap untuk mengerjakan perintah amanat agung adalah pribadi-pribadi yang mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani adalah salib yang Tuhan berikan. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, dengar baik. Yesus sudah tanggung di kayu salib. Yang ketiga, mari. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan waktu mereka untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah. Ada kalanya kita jatuh, mungkin di dalam pikiran kita. Jatuh melalui perkataan kita. Ataupun jatuh melalui perbuatan kita yang tidak berkenan. Namun, hidup kita belum selesai. Kita sadar dan kita kembali. Kita dekat dan kita datang kepada Tuhan. Dan saya rindu bagi kita jemaat para pelayan yang Tuhan kasih. Ambillah bagian ini. Kerjakanlah amanat agung. Beritakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dan kabarkanlah berita kabar baik bahwa Yesus akan datang kali kedua. Dan dia datang akan menjemput mempelainya, yaitu saudara dan saya. Beritakanlah itu. Dan mereka yang percaya mereka akan memiliki pengharapan. Sekeras apapun perjuangan di atas muka bumi ini. Sebab Yesus akan datang menjemput kita. Dia datang. Dia tidak sekedar datang. Tapi dia datang untuk menempatkan kita di tempat yang dia sudah sediakan, rumah yang abadi. Rumah Bapa di sorga. Firdaus dan masuk langit baru dan bumi baru. Katakan amin.
Biarlah pesan sore hari ini boleh memberkati saudara jemaat yang Tuhan kasih. Tetaplah terus renungkan firman Tuhan dan hasilkan buah. Dan terus layanilah Tuhan. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Telah kulihat. Amin. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Amin Tuhan. Amin Yesus. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan amin Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati. Mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Engkau dapati aku tetap setia. Sorakan haleluya. 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 Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar pendengar firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar pencatat firman-Mu. Namun kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Pakai kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan roh keberanian bagi kami untuk mengucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Hanya melalui Yesuslah mereka datang kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Silakan yang membacakan pengumuman. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu sepekan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Gembala Budi Siregar yang sudah memakan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sambil saudara mempersiapkan persembahan, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston dan Kenari. Ya, hari Selasa ada 2 terobosan WBI pada pukul 11 masih dalam via Zoom.
Hari Rabu, ini saudara yang perlu kita perhatikan ya. Hari Rabu kita ada doa fajar ya pada pukul 5 pagi. Jadi untuk khusus tanggal 19 ini kita khususkan ini kita doa fajar. Karena di masa itu pada ada yang mudik, barangkali saudara yang pada kerja nanti terlambat atau mungkin ada alasan saudara ya. Tapi karena dikhususkan pada saat itu pada libur, kita buat secara khusus tanggal 19 ini doa fajar. Amin saudara. Ya, saya percaya yang hadir saat ini kita semua boleh hadir bersama-sama hari Rabu. Amin saudara. Pada pukul 5 pagi. Dan itu dilakukan secara Zoom saudara. Yang berikut, selama bulan Ramadan atau bulan puasa, kegiatan kul sementara ditiadakan atau diliburkan. Yang berikut, hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Hari Minggu tanggal 23 April 2023 ibadah raya tetap di Ruko Kenari THB, masih di tempat ini saudara ya. Dan ibadah kita hanya satu kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Yang berikut saudara, kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jemaat, bahkan juga pelayan Tuhan yang telah memberikan janji iman untuk pemberian hasil. Biarlah kiranya saudara apa yang saudara perbuat dan sudah lakukan untuk yang terbaik bagi gereja kita, biar kiranya Tuhan yang memberkati saudara. Apa yang saudara perbuat tidak akan pernah sia-sia. Yang sudah dikatakan hambanya bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, akan pasti diberikannya berlimpah-limpah saudara. Amin. Ya, demikianlah pengumuman pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Kami diberkati, kami dikenyangkan ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami. Ada ucapan syukur, ada persembahan. Bahkan ada juga janji iman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sucikan, kuduskan, supaya boleh memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau dapati aku tetap setia.
Saudara jemaat yang Tuhan kasih, saleh-saleh Kristus, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Pulang, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore malam hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di nawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu besok.